Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Octaviola. Saya mahasiswi manajemen B4 dengan nomor NIM 111910901. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi saham. Mendengarkan kata investasi, mungkin tidak semua orang yang akan tertarik. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat tentang manfaat investasi untuk keuangan di masa depan yang masih kurang. Padahal menabung saja tidak cukup. Perlu investasi agar nilai-nilai aset yang Anda miliki bisa bertumbuh tanpa khawatir tergerus oleh inflasi. Bahkan jangan kaget atau heran jika masih ada pemikiran di masyarakat umum bahwa investasi merupakan hal yang dapat dilakukan oleh segelintir orang saja. Misalnya orang yang punya banyak uang seperti konglomerat. Nyatanya, investasi bisa untuk semua orang. Investasi diperlakukan bagi Anda yang memiliki tujuan keuangan jangka pendek, menengah, atau panjang. Tujuan keuangan orang yang berinvestasi pun beragam, misalnya beli rumah, biaya hidup, biaya menikah, biaya pendidikan anak, biaya berangkat ibadah umroh atau haji, biaya jalan-jalan keluarga, hingga biaya hidup di hari tua nanti. Pilihan investasi juga beragam, antara lain investasi pasar modal, contohnya produk adalah saham. Lalu menyoal modal investasi tentu berbeda-beda, tetapi Anda tak perlu khawatir, investasi modal itu terjangkau. Salah satunya investasi memiliki keuntungan tinggi namun berisiko juga tinggi di pasar modal seperti saham. Anda kini bisa mulai investasi saham dengan modal 100.000 saja. Namun sebelum investasi saham, Anda perlu ketahui hal-hal yang seputar investasi saham. Tujuannya adalah agar Anda bisa mengerti keuntungan hingga risiko dan inflasi saham sehingga Anda bisa memaksimalkan keuntungan inflasi. Apa sih investasi saham dan nabung saham? Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Apa aja sih jenis saham? Yang pertama ada agrikultur, yang kedua ada mining, yang keempat ada basic industri atau chemical, yang kelima ada properti, yang keenam ada trade service. Selanjutnya ada pengertian keuntungan saham. Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh oleh investor tangan membeli atau memiliki saham. Yang satu ada dividen, yang kedua ada capital gain. Saya akan membahas satu-satu tentang dividen dulu. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham atau RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama. Sehingga kepemilikan saham tersebut berbeda pada periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berbentuk dalam dividen. Yang kedua ada capital gain, merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya saja, investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp3.000, kemudian menjualnya dengan harga Rp3.500 per saham. Yang berarti pemodalan tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Ada keuntungan, pasti ada risiko juga dong. Yang kedua adalah capital loss, merupakan kebalikan capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah daripada harga beli. Misalnya saja, saham PT XYZ yang dibeli dengan harga 2.000 per saham. Kemudian per saham tersebut terus mengalami penurunan sehingga mencapai 1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut semakin menurun, investor menjual pada harga 1.400 tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar 600 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan turun, investor menjualnya pada harga 1.400 tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar 600 per saham. Yang kedua ada risiko likuidasi. Perusahaan yang memiliki saham dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, klaim dari pemegang saham dapat berprioritas terakhir setelah kewajiban perusahaan dapat dilunasi dalam hasil penjualan kekayaan perusahaan. Poin terakhir yang saya bisa sampaikan adalah alasan berinvestasi. Yang pertama ada modalnya relatif kecil.
Yang kedua ada bisa dilakukan di mana aja karena sekarang sudah mencakup dengan teknologi online trading. Yang ketiga, waktunya pun fleksibel sehingga tidak mengganggu pekerjaan atau usaha utama kamu. Yang keempat, resikonya bisa meminim jika kamu berinvestasi di perusahaan yang baik. Yang kelima, keuntungannya relatif besar dibandingkan instrumen investasi lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang salah atau kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.